Selamat malam Sobat Misteri, saya Gusti Gina dan kalian sedang berada di zona Horror Weekend Jak TV, di mana saya akan menceritakan mengenai kisah-kisah dan kasus-kasus misterius yang mencekam bersama My Creepy Haunted Mirror dalam Misteri and Horror Mirror Story. Sobat Misteri, adakah di antara kalian merupakan orang Jawa Tengah atau bahkan pernah berkunjung ke Jawa Tengah? Salah satu tempat di Jawa Tengah yang dianggap angker adalah kawasan hutan Alas Roban. Nah, yang membuat hutan ini dianggap angker sebenarnya karena adanya tanjakan yang cukup tajam sehingga bagi pengendara yang lewat di daerah sana harus ekstra hati-hati. Namun selain itu Sobat Misteri, rumor yang tidak kalah mengerikan yang beredar di masyarakat adalah mengenai korban para Petrus alias penembak misterius di zaman Orde Baru rupanya dibuang di kawasan hutan Alas Roban. Nah, kalau kita udah mendengar rumor kayak gitu, pastinya serem banget dong. Bayangin kita melewati kawasan yang dimana ada banyak jenazah dibuang di sana pada zaman dulu. Rupanya hal ini juga semakin diperkuat oleh pengakuan para pengendara yang pernah lewat di daerah tersebut. Nah, salah satunya nih, ada cerita yang dibagikan oleh seorang netizen di akun Twitter @bukanhazard. Dia menceritakan mengenai pengalaman sebuah keluarga di kawasan hutan Alas Roban. Jadi ceritanya seperti ini Sobat Misteri. Sebuah keluarga yang sedang berniat untuk pergi ke Jakarta, mereka memutuskan untuk berangkat pada sore hari. Niatnya sih biar nggak terjebak macet ya. Tapi rupanya ada kejadian aneh ketika mereka berangkat di perjalanan. Awalnya sih baik-baik saja, cuman ketika sudah memasuki pada malam hari dan memasuki kawasan hutan Alas Roban, rupanya mereka sudah merasa ada yang aneh, yang mana sepanjang jalan itu tidak ada kendaraan lain selain mereka. Padahal jalanan di kawasan hutan Alas Roban ini seringkali dipakai orang sebagai jalan antar provinsi, alias biasanya sih ramai-ramai aja gitu. Tapi kok saat mereka melintasi kawasan tersebut yang ada hanyalah sunyi senyap. Hingga pada akhirnya ketika mereka di perjalanan dan berusaha untuk tenang, tiba-tiba mobil mereka seakan menabrak sesuatu dengan sangat keras. Dan tentu saja satu keluarga kaget, loh ada apa ini? Hingga sang ayah dan anak laki-laki pun turun untuk mengecek bagaimana kondisi mobil tersebut. Apakah mungkin mereka telah menabrak sesuatu atau seseorang? Rupanya saat dicek di sekeliling mobil, bahkan di depan dan di belakang tidak ada satupun tanda-tanda yang ditabrak. Bahkan mobil juga terlihat tidak lecet. Jadi hal ini cukup membingungkan dong pastinya bagi keluarga ini. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampai di Jakarta. Cerita berlanjut setelah beberapa hari mereka di ibu kota Sobat Misteri. Rupanya setelah puas bermain di ibu kota, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Nah, karena pengalaman kemarin mereka berangkat di malam hari dan mengalami kejadian aneh, mereka pun trauma dan berniat untuk pulangnya di siang hari. Berangkatlah keluarga ini di siang hari. Dan di perjalanan, sang ayah ini teringat mengenai warung pecel lele yang kemarin mereka makan saat perjalanan menuju Jakarta. Tapi rupanya Sobat Misteri, saat mereka mencari warung pecel lele yang memang persis
di dekat pasak petunjuk kilometer 15. Yang mereka lihat hanyalah jurang yang sangat dalam, alias tidak ada warung pecel lele sama sekali. Yang ada hanyalah jurang yang sangat dalam. Hal ini tentu saja dong bikin satu keluarga ini kebingungan. Lantas kemana warung pecel lele mereka kemarin? Apa mungkin mereka makan di sebuah warung gaib? Oke, kita lanjut ke kisah terakhir mengenai kawasan Alas Roban. Cerita terakhir ini dari seorang pria yang bernama Brodigio, dan kejadian ini terjadi pada tahun 1996. Artinya sudah cukup lama ya. Pada zaman dulu tentunya di kawasan ini belum ada penerangan seperti sekarang, Sobat Misteri. Oleh karena itu, cerita yang dialami Brodigio ini bisa terbilang cukup ekstrim. Cerita Brodigio ini bermula saat dia dari Tegal menuju Surabaya menggunakan sepeda motor dan harus melewati kawasan Alas Roban. Dan rupanya dia saat itu berkendara pada malam hari. Dan akhirnya menuju semakin malam maka semakin sepi, semakin mencekam juga suasananya. Hingga pada pukul 12 malam, Brodigio sudah mulai merasakan keanehan-keanehan di jalan tersebut. Jadi saat dia melihat di kaca spion, dia melihat sebuah bus yang sedang mengikuti dia. Dan dia pun merasa heran karena dia pikir, loh, kenapa bus ini hanya membuntuti dia? Padahal bus itu bisa saja dong melewati dia. Bus ini juga terlihat sangat pelan, seakan-akan sengaja membuntuti, bukannya malah mendahului. Hal ini membuat Brodigio tidak fokus dalam berkendara. Dia pun mulai berpikir yang aneh-aneh. Karena dorongan penasaran, malang sekali Brodigio. Dia malah melihat ke belakang. Padahal pantang bagi orang yang melewati kawasan Alas Roban untuk melihat ke belakang, karena konon katanya akan terjadi hal buruk. Rupanya Brodigio sedang apes saat itu. Dia saking penasarannya melihat ke belakang, dan betapa kagetnya dia karena yang dia lihat adalah bus dengan tampilan yang aneh. Setelah mengalami kejadian aneh tersebut, tentunya Brodigio ini merasa panik gitu, dan akhirnya dia memutuskan untuk menepi di sebuah perkampungan yang terdekat. Kemudian di sana dia bertemu warga dan menceritakan pengalamannya. Rupanya warga menceritakan kepada Brodigio bahwa memang kejadian-kejadian seperti itu sudah biasa, dan sudah banyak Brodigio lainnya yang mengalami hal serupa. Wow, ternyata keangkeran dari kawasan Alas Roban ini memang sudah bertahun-tahun lamanya, Sobat Misteri. Tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Sobat Misteri, setelah ini saya akan menghadirkan kisah nyata di balik film The Exorcist tahun 1973. So, stay with me on Mirror Story.